Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa alim. Raditu billahi rabbil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah amin ya rabbal alamin. Allahumma alhimni rusydi wa alhimni syarri nafsi. Allahumma la takilni ila nafsi darfata ain. Atiyullah wa atiyu rasulullah wal amri minkum. Kalau Allah hormati sedaya sederek-sederek, sedulur mas-mas bapak, budi-budi yang hadir di majelis yang insyaallah barokah. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Ta'lim pasal yang 2 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi pasal kedua setelah pendahuluan iku fi mahiyatil ilmi, ing dalem hakikate ilmu, wal fikih lan ing dalan fikih atau fikih golek ilmu, aturannya mencari ilmu atau hukumnya mencari ilmu, wa fadlihi lan utamane ilmu. Di pasal ini kita akan mencoba membahas tentang bab-bab atau yang berkaitan yang dengan hakikatnya ilmu, pengertian ilmu itu sendiri apa, kemudian juga hukumnya bagaimana mencari ilmu itu, dan keutamaan tentang ilmu. Qala wis ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi utawi nyuprih ilmu, nyuprih atau golek atau mencari ilmu iku faridatun banget diwajibake. Ini taknya faridatun pakai lil mubalaghah, ada tak itu di situ, ditaruh di situ ada penekanan, dan kewajibannya itu sangat ditekankan. Ala kulli muslimin, ing atase setiap muslim lanang, wa muslimatin lan muslim wedok. Kewajiban mencari ilmu sangat diperintahkan, wajib harus cari ilmu bagi setiap muslim laki-laki dan setiap muslim perempuan. Elam ngerti sira bi anahu kelawan saat temene kelakuan iku la yuftarodu ora diwajibake ala muslimin ing atase setiap muslim apa tolabul kulli ilmin, mencari semua ilmu. Ya tidak, artinya juga ada ilmu-ilmu yang tidak perlu. Ilmu itu perintahnya wajib, tapi tidak semua ilmu harus dipelajari. Tapi untuk belajar wajib, tapi bukan tidak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna malan sak temene ma yuftarodu kang diwajibake alaihi ing ngatasé kuli muslimin dan muslimatin apa tolabul ilmul hal, mencari ilmul hal. Ilmul hal itu apa? Nah ini kama yuqulu kaya olehe diucapake apa ilmul hal. Wa afdhalul ilmi utawi utamane ilmu iku ilmul hal, itu ilmu tentang kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perilaku seorang muslim setiap harinya. Itu ilmu hal. Seorang muslim itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu mesti ada melekat semua aturan-aturan di situ, baik yang wajib-wajib atau yang sunnah.
terutama yang wajib ya, yang artinya keadaan setiap muslim ketika dia sudah balik, artinya sudah ada di situ kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Baliknya jam berapa misalnya, baliknya kok misalnya malam udah mimpi basah kalau laki-laki lah, kok sholat subuh, sebelum subuh kok mimpi basah, sampai sholat subuh itu sudah jadi kewajiban. Dia harus belajar gimana cara sholat subuh. Gak bisa ya saisone, jangan terus ditinggalkan. Isone mau maca bismillahirrahmanirrahim, wis rong rakaat itu bismillahirrahmanirrahim semua. Terus belajar menyempurnakan sholatnya, masuk duhur sholat lagi, masuk asar sholat lagi. Terus nanti tiba waktunya yang lain-lain, kewajiban yang lain, mungkin puasa, mungkin zakat. Keadaan-keadaan yang melekat apa? Mungkin dia, ya ini nanti dibahas sih. Dan banyak hal yang mungkin bagi setiap orang itu berbeda-beda akhirnya halnya itu kondisinya. Karena yang satu secara umum itu yang 5 waktu rukun Islam itu maksudnya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji secara umum begitu. Tapi ada kemudian ilmu-ilmu yang fardu ain, menjadi fardu ain karena melekat pada dirinya, misalnya bekerja, kemudian berdagang dan lain-lain. Nanti dibahas di sini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama yuqalu kaya oleh diucapake apa ilmu hal tadi ya. Wa afdhalul amali utawi utamane amal iku hifdzul hal, ngerekso atau menjaga kondisi. Jadi utamanya amal ya hal itu dijaga sekuat-kuatnya. Artinya ilmu yang berkaitan hal kondisinya itu agar dia terhindar dari dosa-dosa, dia yang kemudian di dalam halnya itu ada kewajiban yang harus ditunaikan atas perintah Allah dalam beragama harus ditunaikan agar nanti tidak berdosa. Hal haram mengenai akidah dan sebagainya harus terus dicari dan dijaga. Malah yang utama itu jaganya itu. Kama yuqalu kaya oleh diucapake apa ilmu hadri. Wa yuftaradu lan diwajibake alal muslim ing atase setiap orang muslim tolabu ma mencari tolabu ilmi ma, ini kurang ilmi, mencari ilmune sesuatu ya kau yang terjadi ngono apa malahu kanggo muslim fi halihi ing dalam kondisine muslim fi ayi halin ing dalam endine kondisi kana tinemu ngono sapa muslim. Ya pokoknya tadi semua kondisi yang bertemu apa ya itu di situ mesti berkaitan dengan hukum-hukum. Di jalan ketemu orang yang kesusahan, kecelakaan, nah, misalnya itu wajib membantu kalau mampu misalnya. Kemudian menemukan barang yang hilang, bagaimana hukumnya? Apa ini barang yang perlu diumumkan ke publik apa enggak? Kalau misalnya barangnya berharga ya harus diumumkan. Kalau barang remeh-temeh ya mungkin bisa langsung dieksekusi kan gitu. Ya itu berkaitan dengan kondisi-kondisi itu harus diketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu krana sak temene kelakuan iku la buddha mesti lahu kedue muslim minas sholati saking sholat wa yuftarudu mongko diwajibake alaihi ing atase muslim apa ilmu ma ngawruhi segala sesuatu ya kau kang tumiba ngono apa ma lahu kanggo muslim fi sholatihi ing dalem sholate muslim bi qadri ma lawan seukuran barang
yuati kang iso nekani sapa al muslim bihi kelawan ma fardho salat ing fardune salat. Kalau sholat itu kan yang berkaitan dengan sholat, karena sholat itu suatu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Ya, semua yang berkaitan dengan sholat harus dipelajari, harus diketahui. Bagaimana caranya sholat, syarat wajibnya bagaimana, rukunnya bagaimana, terus wudhu itu harus bagaimana, sebelum sholat wudhu, menjaga najis dari hadas kecil hadas besar, kemudian juga tempat sholat, pakaian untuk sholat, aurat dan sebagainya harus dipelajari semua. Wajib dipelajari bagi setiap orang muslim. Fayuftarodu alaihi, mongko diwajibkan atas muslim. Wa yajibulan wajib alaihi ing atase muslim ma segala sesuatu yang ukang tumipo ngono apa ma lahu kanggo muslim biqadri ma kelawan seukuran barang yuati kang bisa nekane ngono sapa ma bihi lantaran ma iko mata ngelakoni sapa muslim al wajibi ing barang wajib li anna ma krana sak temene sesuatu yutawassalu kang digawe lantaran apa bihima ila iqamatil fardhi maring mendirikan perkara sing wajib iku yakunu ana ngono apa ma iku fardhon wajib wa ma yutawassalu lan sesuatu kang digawe wasilah apa bihi kelawan ma ila iqamatal wajibi maring mendirikan barang wajib iku yakunu ana apa ma iku wajiban wajib wa kadzalika lan hale kaya dene mengkono-mengkono salat dan sebagainya tadi fi shaumi ing dalem poso juga begitu, salat juga begitu, yang berkaitan dengan salat diketahui semuanya aturan-aturan hukumnya bagaimana. Di dalam puasa juga begitu, wa zakat dan zakat juga begitu juga harus diketahui juga. Ingkana lamun ono iku lahu keduwe muslim apa malun bondo ya dengan harta bendanya, menyangkut harta bendanya juga harus diketahui, mencari harta benda yang halal, yang kemudian mengenai kewajiban zakatnya ya, yang berkaitan dengan harta, nisabnya bagaimana gitu. Wal hajulan haji in wajaba lamun wajib opo al hajj alaihi ing atase muslim ketika dia sudah mampu wajib ya kewajiban hajinya ditunaikan dan diketahui hukum-hukumnya, aturan-aturannya. Wa kadzalika hale kaya dene mengkono-mengkono salat puasa dan seterusnya tadi fil buyui ing dalem dol tinuku jual beli ya ingkana lamun ana ngono sapa al muslim ya tajiru berdagang sapa al muslim minati jaroti saking perdagangan. Begitu juga yang berkaitan dengan jual beli ya, berkaitan dengan muamalah, orang yang punya hubungan dengan muamalahnya itu jual beli, sewa menyewa, kemudian mungkin juga utang piutang, bisa jadi muamalah yang lain berkaitan dengan kehidupan manusia ini lah, hubungan sama manusia, ada kontrak, ada perjanjian segala macam. Mungkin dengan perbankan itu harus diketahui halal haramnya, muamalahnya di situ bagaimana, biar terhindar dari yang pertama riba, tidak melakukan riba, diketahui riba itu apa, tidak maisir, terhindar dari judi, diketahui bagaimana judi itu hukumnya atau bentuk-bentuknya bagaimana, tidak horor, tidak
melakukan resiko-resiko yang berlebihan terhadap muamalah tanpa perhitungan gitu. Legalitasnya atau secara hukumnya hukum negara juga memperbolehkan kan gitu. Dan kita kalau nggak memperhatikan muamalah itu, ya kita sebenarnya pengennya barang-barang masih murah. Akhirnya kita belinya di pasar penadah kan gitu. Pasar gelap gitu, nggak jelas ini ya. Kalau mobil motor ya bodong kan gitu, lebih murah memang, cuma kan jadinya melanggar hukum. Nah itu lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila ditakoke li Muhammad ibnil Hasan maring Syekh Muhammad ibnil Hasan, ini murid Imam Abu Hanifah yang menonjol. Rahimahullah utawi rahmate Gusti Allah iku alaihi muga tetep ing atase Syekh Muhammad ibnil Hasan Allah tusannifu tasdid. Mbok yo ngarang panjenengan, menulis panjenengan. Ada orang yang meminta Syekh Muhammad ibn Hasan untuk menulis kitaban ing sebuah kitab fi zuhdi ing dalem masa zuhud, atau yang membahas masalah zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu tasawuf ya, bagaimana orang itu tidak cinta dunia gitu. Qala ngendikan atau jawab sopo Syekh Muhammad tadi, qad sonaftu temen wis ngarang sopo ingsun kitaban ing kitab fil buyui ing dalem bertransaksi jual beli, fil buyui ing dalem bertransaksi jual beli, yakni ngersake sopo Syekh Muhammad tadi azahidu utawi wong sing zuhud iku man wong yahtarizu kang ngati-ngati sopo man, atau yataharrozu juga bisa, kang ngerso sopo man anis subhati saking barang-barang yang subhat. Yang subhat itu apa? Barang yang halal haramnya tidak jelas, ini halal apa haram. Misalnya apa? Misalnya ada buah curian, ada buah sekantong sekeranjang misalnya, itu buah halal. Terus tahu-tahu ada pencuri lari lewat di buah itu, kemudian terpleset buahnya yang dibawa pencuri itu kecampuran sama keranjangnya yang halal. Nah ini halal-halalnya nggak jelas. Soalnya barang yang halal tercampur dengan yang haram. Antara itu kayak apa ya? Kayak apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada suatu kisah ya, Rasulullah itu pernah suatu hari, satu ketika itu mau masuk rumah, ada sebutir kurma itu di tanah jatuh. Terus beliau ambil karena beliau nggak ngerti ini kurma ini milik siapa, status hukumnya bagaimana, apakah ini kurma statusnya kurma sedekah apa hadiah. Karena kalau Rasulullah itu nggak boleh nerima sedekah, akhirnya ya nggak dimakan sama Rasulullah. Mau dikasihkan siapa, ya jelas Rasulullah nggak ngerti statusnya ini benda makanan itu. Kalau Rasulullah juga bilang, kalau saya tahu statusnya ini misalnya hadiah untuk saya, pasti sudah saya makan. Tapi karena nggak tahu ya saya dikasihkan siapa mungkin. Ya terakhir begitu ya, subhat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makruhati, lan barang-barang makruh itu yang mendekati keharaman. Fiti jaroti ing dalem perdagangan. Jadi Syekh tadi Muhammad tadi
Beliau menulis kitab yang isinya agar orang yang bergelut dalam bidang perdagangan itu dia tahu subhat-subhat dan makruh-makruh serta apa-apa yang berkaitan dengan perdagangan. Itu artinya ya zuhud gitu. Karena zuhud itu menjaga dari hal-hal yang tentunya melanggar syariat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika hale kaya dene mengkono-mengkono mau yajibu yang wajib tadi bisa iril muamalati ing dalem sekabehane muamalah wal khirofi lan pekerjaan wa kuluman utawi setiap orang istaghola kang sibuk sapa man bisaen kelawan sewiji-wiji minha saking muamalah wal khirof tadi iku yuftarodu diwajibake alaihi ing atase man ilmu taharruzi apa ilmu taharruzi ilmu menjaga diri anil harami saking sesuatu sing haram bihi ing dalem syai' ing dalem suwiji-wiji. Kalau ada orang sibuk, walaupun dia sibuknya bagaimana, dia juga harus tetap belajar. Ya sibuknya, kalau sibuknya di perdagangan itu, di hal yang dia geluti itu, ya dia wajib belajar di situ. Mungkin bagi orang yang tidak bergelut di situ, misalnya orang mau bikin bisnis, dia usaha misalnya jual sate kan gitu. Sebelum dia jualan itu belum jadi kewajiban, masih hanya sunnah bisa jadi atau mubah bisa jadi, belajar tentang itu. Tapi kalau itu sudah digeluti, itu menjadi fardu ain. Karena dia akan sibuk dan bergelut di situ betina gawe sate. Harus tahu hal haram di situ. Sate ini bagaimana sembelihannya dan sebagainya. Kebersihan di hal-hal yang berkaitan dengan najis dan sebagainya, tempatnya dan sebagainya, itu harus diketahui biar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika hale wa dene mengkono-mengkono mau yuftarodu diwajibake kang diwajibake alaihi ing atase man apa ilmul ahwalil qalbi apa ilmul ahwalil qalbi ilmu tentang kondisi-kondisi hati. Ahwal itu jamak dari hal, jadi tentang keadaan kondisi hati itu juga wajib dipelajari. Bagaimana ilmu hati itu, hati yang bisa selalu dekat kepada Allah, jauh dari hal-hal yang kotor, tentang akhlak, tentang moral, tentang khususnya tentang tasawuf, itu juga wajib. Minat tawakuli saking pasrah wal inabati lan kembali ke jalur Allah. Ini kan hati semua. Pasrah itu bab hati, tepat sadar dan terus bertobat kembali jalan kepada jalan yang benar. Wal inabah wal ghusyah lan wedi ing Allah, waridho lan ridho dengan keputusan Allah. Ini bab hati semua. Fa innahu krono saat temene ilmul ahwalil qalbi iku waqi'un terjadi fi jami'il ahwali ing dalam semua kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan. Karena di setiap keadaan kita juga menemui hati yang khusyuk itu bagaimana. Ketika sholat kita butuh khusyuk, ketika kita dapat musibah kita butuh tawakal sabar. Nah, itu bab hati semua. Kalau nggak dipelajari, orang mudah putus asa, mudah stres akhirnya kadang malah jauh dari Allah. Nah,
naudzubillah, kalau hatinya tidak tahu bagaimana menyiasati di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraful ilmi, kelawan keutamaane ilmu. Wa syaraful ilmi, utawi keutamaane ilmu iku la yakfa, ora samar apa ilmu ala ahadin ing atase seorang pun idhuwa karana utawi syaraful ilmi iku al mukhtasu dikhususake bil insaniyati kelawan kemanusiaan li'anna krana sak temene jami al khisoli sekabehane keadaan siwa al ilmi kang selain ilmu iku yastariku bersekutu fiha ing dalem jami al khisol sapa al insanu manungso wasairul hayawanati lan sekabehane hewan-hewan. Jadi keutamaan ilmu itu apa? Keutamaan itu nggak samar, karena apa? Ilmu itu ya dikhususkan untuk kemanusiaan, pasti orang itu tahu semuanya. Karena orang tidak samar, artinya apa? Ya jelas, ilmu itu untuk memperjelas sesuatu. Orang ketika punya ilmu berarti dia jelas di situ. Dia punya ilmu apa misalnya? Punya ilmu kedokteran. Nah, cara dia menyembuhkan orang, bagi dia keilmuan dia jelas. Oh, sakit batuk sembuh pakai obat ini. Sakit panas pakai ini, ya jelas bagi dia penyakit-penyakit. Ilmu itu untuk memperjelas. Nanti dilanjutkan lagi, ada detail-detailnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasaja antu koyo kendel yang terkumpul dalam manusia dan hewan jadi satu, itu ya berani, itu hewan punya, manusia punya. Wal jaroatilan, keberanian maju melawan musuh, manusia dan hewan punya. Wal kuwah lan kuat, wal jutlan lomo, hewan juga punya lomo, punya sifat dermawan juga. Hewan itu kadang suka makanan itu buat anak-anaknya, buat teman-temannya juga dia cari. Wasyafakotilan, welas, ya punya welas asik juga hewan dan manusia. Wa rihalan liyane kabeh mau kasaja ati dan seterusnya tadi. Siwal ilmi, kang selain ilmu, wabihilan sebab ilmu, adharo munculake sapa Allah Ta'ala fadla adama ing utamane Nabi Adam alaihissalam alal malaikati, ngalahake malaikat. Kedudukannya mengalahkan malaikat karena Nabi Adam diberi ilmu oleh Allah, derajatnya ditinggikan oleh Allah dengan ilmu. Wa amarolan perintah sapa Allah hum ing lan perintah sapa Allah hum ing malaikat bisujudi kelawan sujud lahu maring Nabi Adam. Wa innama syurifa lan angin mestine dimulyakake apa al ilmu bikaunihi sebab anane ilmu iku wasilatan dadi lantaran ilal birri maring kebagusan wa taqwa lan takwa alladzi kang ngahai yastahiku kang ngahai ngono sapa al insan atau menungso bihi sebab alladzi almar'ul karomata, seorang memperoleh kemuliaan indallahi ana sandingi Gusti Allah wasa'adatal abadiyah lan memperoleh kebahagiaan abadi
kama kila kaya oleh wis diucapake li Muhammad ibnil Hasan ibni Abdillah rahimahullahu alaih oleh Syekh Muhammad ibni Hasan ibni Abdillah rahimahullahu alaih apa siron syair, ada syair dari Syekh itu tentang keutamaan ilmu. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlu wa unwanun li kullil mahamidi wa qum mustafidan kulla yaumin jatatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqa fa innal fikha abdul qaidi ilal birri wa taqwa wa adal qasidi huwal alamul hadi ila sananil huda wal hisnu yunji min jami'i syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asadu ala syaitani min alfi abidi. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alam, belajarlah, fa innal ilma karena sak temene ilmu iku zainun dadi hiasan li ahlihi kanggo pemiliknya. Pemilik apa ya? Pemilik ilmu. Ilmu itu menjadi perhiasan, menghiasi pemilik ilmu. Wa fadlu lan dadi keutamaan, wa unwanun lan dadi tanda atau alamat likulil mahamidi untuk setiap barang-barang yang terpuji. Wakun lan ono sapa sira, wakun lan ono sapa sira iku mustafidan wong sing mengambil faedah ilmu kulla yaumin setiap hari ziyadatan ing tambah-tambah minal ilmi saking ilmu wasbah lan ngelangi sira buhuril fawaidi ing dalem faedah-faedah ilmu sing lir kadya samudra-samudra. Jadi Syekh tadi dalam syairnya perintahkan di beliau bahwa ada di antara kalian yang mengambil faedah ilmu setiap harinya, terus bertambah ilmunya dan berenanglah dalam samudra-samudra ilmu. Karena ilmu itu sedemikian luasnya, itu diserupakan dengan samudra yang luas. Tafakoh, belajar fikih sira. Fa inal fikha krana sak temene fikih iku afdhalu qaidi, paling utama-utamane penunjuk jalan, paling utama-utamane penunjuk jalan, ilal birri menuju ke kebaikan, wa taqwalan ketakwaan, wa adalu qasidi lan paling adil-adile sesuatu yang menuju biri wa taqwa tadi. Jadi kita diperintahkan oleh Syekh tadi belajar fikih, karena fikih itu paling utama sebagai penunjuk jalan. Kalau kita pengen selamat, ketahui halal haram, ketahui wajib mana, yang sunnah mana, yang fardu mana, yang makruh mana, yang haram, yang mubah, biar bisa menuju kebaikan-kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa utawi ilmu fikih iku al-alamu minangka kaya dene bendera. Iku al-alamu minangka kaya dene bendera al-hadi kang iso menunjukkan ila sananil huda kepada jalur petunjuk. Huwa utawi ilmu fikih iku al-hisnu minangka benteng yunji kang iso nyelametake apa
al-hisnu min jami'i syadaidi saking sekabehane perkara-perkara. Jadi karena ilmu fikih itu demikian penting, diserupakan seperti benteng dan bendera. Bendera sebagai petunjuk, benteng untuk menjaga dari hal-hal yang merepotkan nantinya di yaumil qiyamah. Min jami'i syadaidi sekabehane perkara-perkara yang merepotkan nanti di yaumil qiyamah. Fa inna faqihan karena saat temene seorang ahli fikih wahidin kang siji mutawarrian kang wirai itu yang waro ya, yang berhati-hati, iku asyaddu luweh merepotkan ala syaitoni ing atase seton min alfi abidi saking 1000 ahli ibadah yang tidak disertai ilmu tentunya. Seorang ahli fikih itu lebih utama dari 1000 abid, 1000 ahli ibadah. Karena apa? Orang yang tahu ilmu itu segala hal atau keadaannya itu yang melekat pada dirinya itu diilmui semua. Bangun, tidur baca ini, kamu tidur baca ini, keluar rumah baca ini, baca doa-doa maksudnya. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, pakai baju kaki kanan, halnya itu berkah semua. Nah itu setan mau deket tidak bisa, apalagi kalau dia damawul wudu, repot lagi setan udah. Setan itu dari api, dia kalau ada air takut. Seperti halnya kita ini kan dari tanah, anasirnya air, kalau ada api kita takut. Kalau kita pegang api panas, itu seperti halnya jin atau setan ketika kita percik air, kita dipercik api gitu, sama panasnya. Air bagi dia itu menyakitkan, seperti panas bagi kita menyakitkan. Makanya kalau kita tahu itu hal-hal yang panas-panas di kolbu, ambil wudu, minum yang banyak kalau pas lagi emosi itu, biar dia disirami terus. Pas tubuhnya kita lagi, kolbunya lagi digoda sama mereka biar adem. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seorang yang ahli fikih lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Itu kan ada masyhur itu hadis Rasulullah mau masuk masjid, lihat setan di atas ini pintu. Loh, kamu kok di situ, ngapain kamu? Aku menggoda yang sholat itu, tapi takut sama yang tidur. Yang lagi sholat, dia sholatnya nggak diilmu nih, sholatnya nggak khusyuk lah, mungkin dia juga wudunya ada yang kurang atau dia sholatnya nggak ngerti hukum-hukumnya. Dia takut sama yang tidur tuh orang alim, orang berilmu, ngerti fikih. Mungkin ilmu wudu, caranya tidur juga dia jaga, madhep kiblat, tangan kanan disandarkan ke pipi kan gitu, lambung kanan tidurnya menghadap kiblat, itu kan sunnahnya begitu. Sebelum tidur wudu dulu, berat bagi setan. Gerak sedikit aja setan sudah kabur. Mau menggoda yang lagi sholat, dia takut sama yang lagi tidur. Nah itu saya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan hale kaya dene mengkono-mengkono wasilah ilal biri wa taqwa tadi. Fi sairil akhlaqi ing dalem sakabehane pira-pira akhlak. Nahwil jud iyo sepadane sifat dermawan, wal bukhli lan bakhil medit pelit, wal jubni lan wedinan, wal jur'ati lan kendel, wa takaburi lan sombong, wa tawadhu lan andap asor, wal ifah lan menjaga kehormatan diri, wal israfi lan berfoya-foya berlebihan, watak tirilan ngirit, wa ghairi halan liyane sifat-sifat ngarep mau, fa innal kibr
krana satemene sifat sombong, wal bukhli lan bakhil, wal jubni lan wedinan, wal israfi lan foya-foya berlebihan tadi iku haramun haram. Wala yumkinu lan ora mungkin apa ataharruzu menjaga diri anha saking sifat-sifat mau illa bi ilmiha kelawan atau kecuali ngaweruhi sifat-sifat mau. Kita tidak bisa menghindari sifat-sifat itu kalau kita tidak mengetahui bahayanya sifat-sifat itu, tidak mengetahui ilmu dan bagaimana mengatasi sifat-sifat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilmi malan ngawruhi sesuatu yudodu kang dadi kesebalikane apa ma ha ing sifat-sifat tadi kiber dan bukhil tadi. Fayuf tarodu mongko diwajibake ala kulli insanin ing atase saben-saben manungsa apa ilmuha ngawruhi sifat-sifat mau. Kesebalikannya kibir apa? Ya sifat sombong itu kesebalikannya ya andap asor, rendah hati, tawadu, enggak sombong. Wal bukhli bakhil ya dermawan, sebalikannya murah hati, jangan pelit kan gitu. Wal jubni lan wedinan itu ya harus berani. Kalau israf, wal israfi foya-foya ya jangan berfoya-foya, yang sederhana, yang qanaah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad sonnafa hale temen wis ngarang As-Sayyid Bendoro Al-Imam kang dadi panutan, Al-Ajalu kang mulya banget, Al-Ustadu kang dadi guru, Asyahid kang mati syahid, Nasiruddin Abul Qasim, yo Syekh Nasiruddin Abul Qasim mengarang kitaban ing sebuah kitab fil akhlaqi ing dalem nerangake ilmu akhlak. Wa nikmalan iku sak bagus-baguse apa ma kitab sonnifa wis dikarang apa ma fayajibu mongko wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim hifduha ngrekso akhlak. Beliau menyarankan membaca kitab Syekh Azharuji, ya, pengarang kitab Ta'lim itu menyarankan untuk membaca kitabnya tadi Syekh Nasiruddin Abul Qasim tentang akhlak, karena sangat penting bagi setiap orang untuk tahu bagaimana akhlak yang baik itu menghindari sifat-sifat buruk. Wa amma hifduma anapun utawi ngapalke atau ngrokso sesuatu ya kau kang terjadi apa ma fil ahaini ing dalem tempo atau terkadang-kadang fardun mongko iku hukume fardu ala sabilil kifayati ing atase dalan fardu kifayah. Idza qoma nalikane wis menjalankan bihi kelawan fardu ala sabil kifayah tadi sapa al ba'du sebagian fi baldatin ing dalem suwijining kutha atau negara sakota mongko gugur ngono apa fardun ala sabil kifayah tadi anil bagi ini saking sekerine. Jadi kalau satu kifayah itu kalau satu orang menjalankan gugur semua kewajiban yang lain yang gugur. Tapi fa ilam yakun mongko lamun ora ono fil baldati ing dalem
negara atau kota tadi atau desa sapa man seseorang yang melaksanakan sapa man bihi kelawan fardun ala sabilil kifayati tadi yo istaroku mongko padha bersekutu ngono sapa wong yang di kota tadi jami'an hale sekabehane fil maksami ing dalem dosa. Kalau fardu kifayah itu satu orang menguasai ilmunya gugur bagi yang lain, satu orang menjalankan kewajiban itu gugur bagi yang lain. Mungkin di bab fikih ya, misalnya contohnya mayit itu ngurus jenazah misalnya. Kalau sudah ada yang belajar itu ya sudah gugur bagi yang lain. Sholat berjamaah misalnya, jangan sampai masjidnya kosong. Kalau masjidnya atau musholanya kosong, satu desa itu dosa semua. Fayajibu, bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu mongko wajib alal imami ing atase pemimpin atau pemerintah apa ayak muroyen to perintah ngono sapa al imam hum ing ahlul baldah penduduk negara tadi bidzalika kelawan mengkonolah bidzalika kelawan mengkonolah hibdu ma yaqau fil ahayin menjaga dari sesuatu yang terjadi terkadang-kadang tadi wayuj barulan dipeksa sapa ahlul baldah penduduk kota negeri tadi ala dalika ing atase hifdzu ma yaqau fil ahayin. Pemimpin harus memaksa penduduknya untuk belajar menjaga, karena hal-hal yang patut dipelajari secara fardu kifayah kalau pemimpin membiarkan ya pemimpinnya yang dosa nanti. Ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh umat jangan sampai tidak dikuasai kan gitu. Jangan sampai tidak dikuasai. Misalnya bangun masjid, caranya bangun masjid nggak ngerti, ketika masjid rusak nggak ngerti ilmu arsitek misalnya tentang yang berkaitan dengan ibadah-ibadah inilah. Jadi harus tahu apalagi tentang yang wajib-wajib yang halal haram ya. Paling tidak kalau satu desa itu ada 100 orang ya 10 orang mondok gitu kan. Nanti ketika pulang dia kemudian menyebarkan ilmunya bagi yang lain, sehingga fardu kifayah gugur. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ila mongko didhawuhake apa bi anna ilmama kelawan sak temene ngawruhi sesuatu ya kau yang terjadi apa ma ala nafsihi ing atase awak dhewe wong bi jami'il ahwali ing dalem semua keadaan iku bimanjilatit to'am ing dalem panggonane makanan la buddha kang mesti likulli wahidin kanggo saben-saben wong siji ming dalika saking menggonolah atau ya ilmu itu yang harus diketahui tentang segala keadaan tadi. Ilmu hal itu seperti orang butuh makan, butuh akan makanan. Orang itu kan akan selalu makan karena dia makhluk hidup yang butuh makanan, pasti lapar makan. Nah ilmu hal itu seperti makanan itu, kita membutuhkan itu seperti halnya kita membutuhkan makanan. Kalau kita nggak ngerti apa yang baik dan buruk, akhirnya seperti kita nggak ngerti makanan baik dan buruk. Makanan yang kotor kita makan kan, itu sakit perut jadinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilmu ma utawi ngawruhi sesuatu yang terjadi apa ma fi ba'dil ahayini ing dalem sebagian waktu atau terkadang-kadang iku bimanjilati dawai ing dalem panggonan obat. Yutaju kang dibutuhake apa ilahi maring dawa adawa apa ilahi maring adawa fi ba'dil awqati ing dalem sebagian waktu-waktu. Jadi kalau ilmu yang atau hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan yang diperlukan terkadang-kadang itu seperti obat. Ya fardu kifayah tadi itu seperti obat. Karena tidak setiap waktu kita butuh gitu. Nah, terkadang-kadang saja kebutuhannya. Seperti halnya obat, tidak setiap waktu kita minum obat kalau pas butuh atau sakit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu nujum utawi ilmu nujum itu ilmu betek-betek, ilmu nebak-nebak, ilmu astrologi, ilmu perbintangan ya. Zodiak kalau di sini. Kalau di Jawa ya mungkin ilmu perwetonan itu. Bimanjilatil marodi iku kaya dene penyakit. Fata'allumuhu mongko utawi belajar ilmu nujum iku haramun haram. Li'annahu karena sak temene ta'allumuhu yaduru meng bahayani tok iku yaduru meng bahayani wala yang faulan ora manfaati opo ta'allumuhu wal harabulan utawi melarikan diri mengkodo illahi ta'ala saking keputusane Allah ta'ala wa qadarihi lan keputusane lan tegesi keputusane Allah ta'ala iku ghairu mungkin, ora mungkin. Karena kadang orang belajar ilmu nujum itu untuk menghindari takdir. Hari ini apa ya? Wah, hari ini Rebu Kliwon. Wah, ini Nagodino, nggak boleh ke sana. Padahal dia harus ada kewajiban untuk ditunikan gitu. Gara-gara itu dia nggak jadi gitu. Ya kadang-kadang akhirnya bisa terjerumus ke arah syirik. Nah, itu yang berbahaya. Kalau takdir tetap akan terjadi kalau itu dari Allah. Tapi kalau takdir dipercaya dari perhitungan tadi secara berlebihan, ya, nggak bisa menata hati akhirnya. Percaya bahwa hitungannya itulah yang punya kekuatan untuk mencelakai, takdirnya dari situ. Nah, Allahnya di mana? Ada tidak di bawah, itu masalah. Terjerumus ke syirik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Payang bagi mongko sejugjo likuli muslimin kanggo setiap orang muslim opo ayastagila menyibukkan diri sopo muslim fi jami awqatihi ing dalam semua waktu-waktune muslim bi dzikrillahi taala kelawan zikir maring Gusti Allah taala wa du'a lan donga wa tadarru'i lan mendekatkan diri wa qiraatil qur'ani lan maca Qur'an wa shadaqati lan shadaqah adabiati kang bisa nolak lil balai maring bala. As-shadaqatu taqul bala, sedekah itu bisa menolak bala. Nah, kalau mau terhindar dari sial, ya sedekah yang banyak. Sedekah nggak harus dengan harta benda, senyum itu sedekah, setiap kebaikan sedekah. Ya, apapun yang kita lakukan itu yang baik-baik, ya itu ada nilai sedekahnya. Bismillah. Wassalat lan ngakehi salat sunnah wa yas'ala lan yento dedonga sapa
al-muslim. Allah Ta'ala al-afwa ing di ngapura wal afiyah lan terjaga fid dini wal akhirah ing dalem dunya lan akhirah. Ini doa agar Allah menjaga kita dari dosa-dosa, diampuni dosa-dosanya, terjaga dari berbuat-buat yang menuruti hawa nafsu akhirnya terjerumus ke dosa-dosa, dan bisa dapat ta'afiyah, keterjagaan baik di dunia maupun di akhirat. Banyak-banyak doa. Bismillahirrahmanirrahim. Liyasuna supaya ngreksa hu ing muslim sapa Allah Ta'ala anil bala'i saking cobaan wal afati lan pira-pira bahaya. Fa inaman karena sak temene wong ruzika kang wis diparingi sapa man adua ing donga lam yukhram mongko ora ditutupi sapa man al ijabata ing diijabahi. Jadi kalau ada orang yang diberi inspirasi, dorongan yang kuat untuk selalu memanjatkan doa dalam setiap halnya, zikir, donga kan gitu, terus dia ucapkan, terus dia panjatkan, itu ya Allah tidak akan menutupi doa-doanya, itu akan dijabah oleh Allah. Allah ud'uni astajib lakum, doa kepada saya, donga, berdoalah kepadaku nanti pasti akan kabulkan. Tinggal kita yang penting menjaga adab-adabnya aja, adab berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana mongko lamun ono apa al balau cobaan muqaddaron iku muqaddaron wis ditakdirke yusibu hale ngenani apa balak hu ing wong la mahalata kelawan pasti wala iyuyassiru tetapi yen to arep gawe gampang hu ing man sapa Allah alaihi ing atase ngadepi balak mau wayar zukulan diparingi warzuku lan diparingi atau dikabulkan, diberi hu ing wong asobro ing sabar bi barokati doa kelawan berkahe donga. Nah kadang memang kita tidak tahu takdir Allah itu seperti apa. Ini maksud takdir yang mubrom apa mu'alaq, yang sudah pasti pakem, tidak bisa dirubah atau bisa dirubah. Tapi pada umumnya ya tidak bisa berubah, ya yang sudah jelas kita lahir ayah ibu kita dari rahim ayah ibu kita kan nggak bisa dirubah, jenis kelaminnya apa dan sebagainya itu. Tapi untuk nasib dan segala macam itu kadang mubram apa malak, ya harusnya bisa dirubah. Tapi kalau sulit ya paling tidak orang yang berdoa dia akan diringankan, memperoleh kemudahan, dan paling tidak dia akan diberi Allah kesabaran untuk menjalani itu, untuk menjalani ujiannya itu. Nah, doa itu ya penting untuk bisa kita tahu. Kalau doa yang maksur itu kan dari Al-Quran. Doa-doa yang ada di dalam Al-Quran itu yang nomor satu dari situ lah. Terus dari hadis Rasulullah mengajari apa, ya kita ikut Rasulullah cara berdoanya, redaksinya seperti apa. Kemudian dari ulama-ulama. Nah itu Rotib Al-Haddad tadi di awal itu kan dari Rasulullah itu. Cuma yang nyusun Imam Al-Haddad, digabungkan jadi satu dalam susunan Rotib.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ya Allah, illa idza ta'allama nalikane mempelajari sapa wong minan nujumi saking ilmu nujum qad roma ing seukur barang yuk rofu dikaweruhi bihi kelawan ma opo al kiblatu kiblat. Belajar ilmu nujum perbintangan untuk tahu arah kiblat ya. Wa auqatulan waktu-waktune as-salat, waktu-waktune salat. Faya juzu mongko wenang maka diperbolehkan. Apa dalika mengkonolah ta'alum. Jadi kalau belajar ilmu nujum untuk mengetahui arah kiblat dengan ilmunya tadi, dan bagi waktu-waktu sholat kan itu juga kaitannya dengan perbintangan atau zaman dulu terutama ya, kalau zaman sekarang tinggal pencet kan gitu. Nah itu boleh ya, tidak merusak akidah, justru mendukung akidah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma anapun ta'allumu utawi mempelajari ilmitib, ilmu kedokteran. Ini Mbak Sela ada nih. Faya juzu mongko wenang maka diperbolehkan. Iku faya juzu maka diperbolehkan, atau bahkan bisa menjadi wajib karena bisa masuk fardu kifayah. Li'annahu krono sak temene ilmu tib atau kedokteran, ilmu kedokteran iku sababun termasuk sebab minal asbabi saking sebab-sebab dohir, sebab-sebab yang kelihatan. Faya juzu mongko wenang diperbolehkan ta'alumuhu mempelajari ilmu tib, ilmu kedokteran kasairil asbabi kang kaya dene sekabehane sebab-sebab. Wa qad tadawa mongko temen wis berobat sapa an-nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad huyalan temen wis diceritakake ani Syafi'i saking Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, utawi rahmate Gusti Allah iku tetep ing atase Imam Syafi'i anahu apa sak temene Imam Syafi'i kola iku kolan. Nah nate ngendikan sapa Imam Syafi'i, al ilmu ilmani, ilmu iku ana rong macem. Ilmu fikih iya ilmu memahami lil adyani maring agama, wal ilmu tib lan ilmu kedokteran lil abdani kanggo badan ini, untuk badan kita ini. Wa ma utawi ilmu waro adalika di belakang tadi, di balik tadi, di balik ilmu fikih dan ilmu tib tadi iku bulghatu majlis, turahane majlis, artinya kurang penting. Selain ilmu fikih dan ilmu tib itu ilmu tambah-tambah saja. Ilmu fikih dulu itu, ilmu fikih itu cakupannya cukup luas, gak cuma hukum-hukum atau aturan-aturan. Masuk di situ ilmu kalam, ilmu tauhid di situ. Tapi pada perkembangannya zaman, ilmu fikih itu definisinya mengerucut jadi ilmu bab hukum-hukum. Nah ini tapi Imam Ghazali ya, Imam Ghazali itu urutnya sesudah Imam Syafi'i agak jauh. Ketika sudah berkembang ilmu pengetahuan, beliau mengatakan ilmu itu ya di Ihya Ulumuddin ya, ilmu itu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim itu ya semua yang dibutuhkan oleh umat Islam ya, cuma dua itu. Artinya
ketika perkembangan manusia, misalnya haji pakai pesawat seperti itu ya, kita wajib tahu bagaimana haji dengan pesawat itu, rukunnya bagaimana, kemudian jamak piye caranya sholat yang pesawat piye dan sebagainya kan gitu. Sampai kalau umat Islam perlu untuk pesawat itu, bikin pesawat bagaimana harus tahu. Ketika nanti rusak bisa perbaiki. Kalau kita nggak ngerti turunannya dari ibadah-ibadah yang makdo itu, ya kita akhirnya ketinggalan. Orang ngaji sekarang pakai HP, pakai komputer, pakai laptop. Dunia maya yang begitu perkembangannya sangat cepat ya, orang Islam harus mengikuti karena di situ juga ajang syiar dan sebagainya di situ. Jadi cakupannya menjadi luas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tafsirul ilmi, anapun utawi tafsirane ilmu. Ilmu itu tafsirannya apa? Definisinya apa? Fahuwa, mongko utawi ilmu iku sifatun, sebuah sifat. Ya tajalla kang dadi jelas, dadi cetha. Biha sebab sifat apa al-madhkuru, sesuatu yang disebut atau yang dimaklumi, liman kanggo wong qomat berdiri apa sifat bihi ing dalem dirinya man. Ilmu itu apa? Ilmu itu sebuah sifat. Orang yang memiliki sifat itu, sesuatu yang disebutkan itu menjadi jelas, tidak samar lagi ya. Seperti tadi keutamaan itu juga, maksudnya yang di awal tadi, keutamaan ilmu itu ya tidak samar. Ilmu itu untuk kemanusiaan. Nah ini definisi ilmu juga begitu. Ilmu itu sebuah sifat. Kalau orang itu punya sifat itu, orang itu menjadi jelas terhadap sesuatu, jelas terhadap sesuatu, itu menjadi tidak samar lagi, tidak samar lagi. Yang kurang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fiqhu utawi fikih iku ma'rifatu daqaiqil ilmi, ngawaruhi rincian-rinciane ilmu, ma'anau'i ilajin sertane maceme pengobatan. Maksudnya apa? Ilmu fikih itu maksudnya mengobati masalah-masalah hukum. Kita nggak tahu hukum, tengok di ilmu fikih, mencari di bab fikih. Qala ngendikan sapa Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Ngendikan sapa Imam Abu Hanifah, al-fiqhu ma'rifatun nafsi. Al-fiqhu utawi fikih iku ma'rifatun nafsi, ngaweruhi jiwa. Malaha sesuatu laha kanggo bermanfaat kanggo nafs, wa malan sesuatu alaihi yang merugikan an-nafs. Wa qala lan ngendikan sapa Imam Abu Hanifah, mal ilmu ora ono utawi ilmu illa lil amali, kecuali iku kanggo diamalake bihi kelawan ilmu. Wal amalu utawi yang amalke bihi kelawan ilmu iku tarkul ajili, meninggalkan kepentingan duniawi. Jadi ilmu itu perlu diamalkan, dan ilmu itu harus tujuannya untuk meninggalkan duniawi. Kalau ilmu yang diamalkan kok tidak untuk tujuan meninggalkan itu, ya walaupun diamalkan artinya ilmu itu belum diamalkan. Lil ajali kanggo kepentingan nanti di akhirat. Fayam lagi mongko
sejogyo wayang banggi monggo sejogyo lil insani keduwe menungso Allah yakfala apa ai Allah yakfala yen to ora melupakan sopo al insan an nafsihi tentang dirinya al insan wa malan barang yang fa'u kang manfaati opo maha ing nafsihi wa malan barang ya durru kan bahayani opo ma ing nafsihi fi ulaha wa yastajlibu fi ulaha ing dalem dunyone nafsihi wa ukhraha lan akhirate nafsihi wa yastajlibu lan narik ono sapa al insan ma ing barang yan fa'u kang manfaati apa ma ha ing nafsihi wa yastaniba lan ngedoi sapa al insan amma saking barang ya duru bahayane apa ma ha ing an nafsihi kaila yakuna supaya ora ana ilmune al insan wa aqluhu lan akale al insan iku hujatan dadi dalil alaihi sing madoroti maring al insan wayat dada mongko dadi tambah-tambah apane ukubatan disiksane naudzubillah nyuwun perlindungane sapa kita billah kelawan Gusti Allah taala min sahotihi saking bendune saking murkane Gusti Allah wa ubadilan siksane Gusti Allah wa qad waroda lan temen wis tumeka fi manaqibil ilmi ing dalem sifat-sifat apike ilmu wa fadhilihi lan keutamaan-keutamane ilmu apa ayatun piro-piro ayat wa akhbarun lan hadis-hadis sahihatun kang sahih masyhuratun sing wis masyhur lam nastahil ora menyibukkan diri sapa ingsun pengarang bidzikriha kelawan nyebut-nyebut ayat dan hadis-hadis tadi kaila ayatullah supaya ora dadi dawa alkitabu apa kitab iki. Jadi ilmu itu supaya orang meninggalkan hal-hal yang tujuannya untuk duniawi, itu baru namanya ilmu. Mau ilmu apapun lah, kalau tujuannya masih kepentingannya masih untuk duniawi, itu namanya belum mengamalkan ilmu. Jadi ketika niat kita ditata dengan betul, tujuannya lillahi ta'ala untuk kepentingan akhirat kita, itu namanya baru mengamalkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.